Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurida, NPM 211-01-0554 dari kelas 1N reguler Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa komponen motherboard. Di sini lihat ada beberapa komponen motherboard. Yang pertama ialah soket prosesor. Soket ini merupakan tempat di mana prosesor dipasang. Jenis soket menentukan prosesor apa yang bisa dipasang pada soket tersebut. Jadi soket tertentu hanya bisa dipasang prosesor tertentu saja. Terdapat beberapa generasi contohnya pada prosesor Intel. Yang pertama ada Intel Pentium, yang kedua ada Intel Celeron, yang ketiga ada Intel Core i3, yang keempat ada Intel Core i5, yang kelima ada Intel Core i7, dan yang terakhir ada Intel Core i9. Yang kedua, slot memori. Slot ini digunakan untuk memasang memori utama komputer. Jenis slot memori juga berbeda-beda tergantung sistem yang digunakannya. Di sini ada beberapa jenis slot memori. Yang pertama adalah DDR, DDR2, DDR3, dan yang terakhir DDR4. Komponen yang ketiga yaitu NOR bridge, merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat ada short bridge, sebutan untuk komponen pembantu NOR bridge yang menghubungkan NOR bridge dengan komponen atau peripheral lainnya. Komponen yang kelima adalah slot PCI Express X16, merupakan slot khusus yang bisa dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Komponen yang keenam, slot PCI Express X1, merupakan slot untuk memasang peripheral atau kartu lainnya selain kartu VGA. Yang ketujuh, slot AGP, merupakan slot khusus untuk memasang kartu VGA generasi sebelum adanya slot PCI Express. Yang ke-8 adalah slot PCI, merupakan slot umum yang biasanya digunakan untuk memasang kartu atau card dengan kecepatan di bawah slot AGP dan PCI Express. Untuk contoh slotnya terdapat gambar di samping. Komponen ke-9 yaitu BIOS, Basic Input Output System, merupakan program kecil yang dimasukkan ke dalam IC ROM atau flash yang digunakan untuk menyimpan konfigurasi dari sebuah motherboard. Komponen yang ke-10 adalah baterai CMOS, baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Komponen yang ke-11 adalah port SATA, merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru. Port SATA bisa digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Komponen yang ke-12 yaitu port ID, merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Komponen yang ke-13 yaitu port floppy disk, digunakan untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu diskette atau floppy disk. Komponen yang ke-14 yaitu port power, yaitu port yang memberikan daya kepada sistem komputer. Yang ke-15 adalah back panel, merupakan kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Sekian materi dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.